Alhamdulillah semuanya tetap sehat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan di cuaca kali ini ya. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin ketua kelasnya. Apakah sudah membentukkan kepengurusan kelas? Siapa ketua kelasnya? Iya, bisa dipimpin Mbak Dela. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya apakah kita sudah saling kenal-kenal ya? Belum ya? Oke. Ibu perkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Hafidzatul Nikmah, bisa dipanggil Ibu Hafid, dan Ibu di sini akan mengajar kalian akuntansi perusahaan dagang. Oke, kita belum saling kenal-kenal ya. Oke, Ibu perkenalan sama kalian sambil mengaksen satu-satu. Kalian jangan lupa menyebutkan nama panggilan kalian. Ica Widya Surbakti, Eka Wahyu, Rica Dwi Andriani, Fitratul Alia, Hafidzatul Nikmah, Dewi Krisdayanti, Natasha Harisma, Nidaria Saputri, Puja Dwi Ratih, Teresia, Dela, Vita Dewi, Fuad Sindia, Afriza, Salsabila. Oh iya, Salsabila kenapa? Tidak masuk. Oh, sakit. Citra, Cahya, dan Divanida. Yang tidak masuk satu ya tadi. Bisa dikirim suratnya? Ya, Mbak Sekretaris bisa dikirim suratnya ya nanti ke saya. Oke. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin memastikan lingkungan kita agar tetap bersih. Jadi tolong semuanya dicek samping kanan dan juga samping kiri apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, Ibu beri waktu 2 menit saja untuk membuang ke tempat sampah. Ya, bisa dibuang sekarang. Oke, ini masih semangat semuanya ya? Mengantuk? Oh, mengantuk ya. Udah, kita adakan ice breaking sebentar saja. Ibu instruksikan kalian mengikuti ya. Jika Ibu bilang panjang, tangan kalian pendek gini, jadi menghadap ke belakang. Jika Ibu bilang pendek, tangan kalian menjulurkan ke depan. Oke, jadi kebalikannya ya. Kalau panjang gini, kalau pendek gini. Oke. 1, 2, 3. Panjang, pendek. Ayo, Mbak Eka. Pendek, panjang. Ya, kita lanjutkan semua. Oke, kita akan memasuki pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan pengertian dokumen sumber, dokumen pendukung, dan juga jurnal khusus pada perusahaan dagang. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan jenis dokumen sumber, dokumen pendukung, dan juga perusahaan dagang. Yang ketiga yaitu kita dapat menjelaskan konsep jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang keempat menginterpretasikan manfaat penggunaan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang kelima yaitu menyusun pencatatan transaksi dalam jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Oke, jadi itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memaparkan PPT. Silahkan kalian lihat ke papan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah ya. Oke. Yang pertama yaitu ini, siapa yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Ya, benar sekali. Jadi ini adalah gambar Indomaret. Dan siapa yang bisa menjelaskan apa itu perusahaan dagang? Ya, bisa dijawab Mbak Eka. Ya, jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan di mana fokus utamanya yaitu membeli lalu menjualnya kembali tanpa mengubah suatu bentuknya. Nah, banyak sekali ya perusahaan dagang ini kita temui di sekitar kita. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, bisa disebutkan. Ya, benar. Toko Kelontong, ya, Toko Madura, Indomaret, Alfamaret, ya, semua itu adalah perusahaan dagang. Nah, kita ambil contohnya saja seperti gambar Indomaret. Nah, kalian pasti pernah kan membeli barang yang ada di Indomaret? Ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan apa? Setelah
Ya, betul sekali. Jadi kertas putih itu adalah bukti transaksi, di mana bukti transaksi itu sangat penting ya dilakukan pencatatan dalam perusahaan. Oke, tapi banyak sekali perusahaan dagang ini yang tidak mengarsipkan dan tidak mendokumentasikan bukti transaksi ini dengan baik. Siapa yang tahu kenapa harus melakukan pencatatan transaksi? Kenapa harus melakukan mengarsipkan bukti transaksi? Kenapa? Iya, benar sekali, agar tidak rugi. Jadi kita harus melakukan pencatatan setiap bukti transaksi itu ke dalam pencatatan, karena perusahaan itu bisa mengalami kesalahan pencatatan dan juga bisa mengalami sampai kerugian. Jadi kita hari ini akan membahas tentang adanya perusahaan dagang dan juga pencatatannya di dalam jurnal-jurnal. Oke. Lanjut slide 2. Nah, ini ya yang Ibu jelaskan tadi menurut Dwi Hardi tahun 2019. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Yang pertama yaitu penjualan tunai, itu dokumen sumbernya formulir penjualan tunai atau nota kontan. Yang kedua yaitu penjualan tunai tadi itu dokumen pendukungnya yaitu pita register kas. Yang kedua yaitu penjualan kredit. Penjualan kredit itu dokumen sumbernya faktur penjualan dan juga dokumen pendukungnya seperti surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan juga surat uang. Nah, yang ketiga yaitu retur penjualan. Retur penjualan ini dokumen sumbernya yaitu nota kredit dan juga dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan barang. Selanjutnya pembelian tunai. Pembelian tunai itu dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar. Lalu untuk dokumen pendukungnya itu surat order pembelian, laporan pengiriman barang, dan juga faktur penjual pemasok. Yang selanjutnya pembelian kredit, yaitu dokumen sumbernya faktur pembelian dan juga dokumen pendukungnya yaitu surat pengiriman pembelian, surat order pembelian, dan juga laporan penerimaan barang. Oke, selanjutnya retur pembelian. Dokumen sumbernya itu nota debit dan juga dokumen pendukungnya itu seperti laporan pengiriman barang. Nah, penggajian dan juga pengupahan itu dokumen sumbernya bukti kas keluar. Lalu untuk dokumen pendukungnya itu seperti daftar gaji, rekap daftar gaji. Nah, yang terakhir pemakaian barang gudang itu menggunakan dokumen sumber memo. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan dagang. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tidak adanya proses produksi terhadap barang yang dijual. Jadi mereka itu tidak memproduksi barang itu sendiri, namun mereka akan mengambilnya dari pemasok. Yang kedua yaitu perusahaan dagang itu memiliki kegiatan utamanya memperjualbelikan barang dagangan. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu mereka hanya membeli lalu menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan dagang dikenal akun perusahaan barang dagang, yaitu laporan setiap kita melakukan pencatatan akun-akun khusus ke dalam persediaan barang dagang yang mereka jual belikan. Nah, yang keempat yaitu ada laporan laba di perusahaan itu disusun dengan menandingkan penjualan dan juga HPP atau harga pokok produksi. Jadi mereka itu akan mengetahui perusahaannya itu mengalami untung ataupun mereka mengalami kerugian. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis perusahaan dagang itu dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan produk yang diperjualbelikan, lalu yang kedua yaitu berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama yaitu ya benar, perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan barang produksi ini adalah perusahaan yang menyediakan alat produksi, seperti contohnya mereka menyediakan bahan baku. Contohnya siapa? Apa? Ya, ya benar sekali, mesin industri. Yang kedua yaitu perusahaan dagang barang jadi. Jadi mereka itu menyediakan barang yang siap pakai. Contohnya apa? Ya, tepat sekali, seperti toko pakaian. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Ini dibedakan
ini contohnya seperti agen. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu perusahaan dengan pengecer. Ini perusahaan yang langsung akan menjualnya kepada konsumen. Contohnya seperti warung, benar, toko kelontong. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu posisi perusahaan dagang di dalam transaksi ini seperti alurnya. Yang pertama yaitu produsen. Produsen ini yang memproduksi barang produksi tersebut, lalu perusahaan dagang ini akan membeli dari produsen lalu akan menjualnya kepada konsumen. Oke, yang selanjutnya yaitu akun dan jenis. Siklus akuntansi perusahaan dagang itu ada yang pertama identifikasi transaksi, yang kedua jurnal khusus, buku besar, ada juga buku pembantu setelah penutupan, ada juga neraca saldo, kertas kerja penyesuaian, laporan laba rugi, laba ditahan, neraca, dan juga penutup yang nantinya kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kita hari ini juga akan membahas cuma pada sampai dokumen sumber, dokumen pendukung, dan juga jurnal khusus. Nah, untuk jenis transaksi sendiri di perusahaan dagang itu ada beberapa. Yang pertama pembelian barang dagang, retur pembelian, penjualan barang dagang, retur penjualan, pengurangan harga, potongan penjualan, bukan angka pembelian, dan juga penerimaan biaya piutang. Nah, selanjutnya yaitu jurnal khusus. Nah, jurnal khusus yang kita akan bahas hari ini sebenarnya ada 4, cuma kita susun menjadi 5 karena ada akun-akun yang tidak masuk ke dalam jurnal-jurnal tersebut yang kita nantinya akan masukkan ke dalam jurnal umum ataupun disebut juga memorial. Nah, itu ada 5, yaitu jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas atau JKM, lalu penjualan dan pembelian, dan juga jurnal umum atau memorial. Nah, selanjutnya yaitu akun pembelian dan juga penjualan. Akuntansi pembelian itu seperti pembelian tunai, pembelian kredit, retur pembelian, dan juga potongan pembelian. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi penjualan. Penjualannya itu seperti penjualan tunai, penjualan kredit, retur penjualan, dan juga potongan penjualan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dalam perusahaan dagang. Kita akan mencatatnya pada jurnal khusus. Diperhatikan baik-baik ya. Oke, untuk pada tanggal 10 Agustus menerima pembayaran piutang dari pelanggan sebesar 10 juta, maka jurnal yang kita buat untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk tanggalnya kita catat sebagai 10 Agustus, lalu keterangannya yaitu penerimaan piutang, lalu untuk refnya kita sesuaikan dengan daftar akun, debitnya kita kas sebesar 10 juta dan juga kreditnya ya benar piutang sebesar 10 juta. Oke, selanjutnya yaitu kita masukkan pada jurnal pengeluaran kas karena kita akan mengeluarkan uang. Pada tanggal 15 Agustus melunasi utang pada UD Sriwangi sebesar 50 juta. Oke, kita catat keterangannya sebagai yaitu pelunasan utang sebesar 50 juta, akunnya kita catat sebagai debit yaitu hutang 50 juta dan kreditnya kas 50 juta. Oke, jurnal penjualan yaitu pada tanggal 28 Agustus menjual barang dagangan kepada UD Purnama senilai 10 juta, yang mana sebesar 6 juta ini akan dibayar tunai, yang sisanya akan dibayar secara jadi hutang dulu bulan depan. Jadi kita memiliki piutang. Oke, keterangannya penjualan ke UD Purnama kasnya sebesar 6 juta, lalu piutangnya 4 juta, lalu untuk kredit penjualannya kita memiliki sebesar 10 juta. Oke, selanjutnya yaitu jurnal pembelian. Pada tanggal 10 Agustus perusahaan membeli barang dagangan dari distributor ternama senilai 15 juta, di mana 10 jutanya itu akan dibayar tunai dan sisanya dibayar bulan depan. 45 hari ini pajaknya kita abaikan ya. Oke, keterangannya yaitu pembelian barang, lalu debitnya kita catat sebagai pembelian sebesar 15 juta, lalu kreditnya yaitu kas sebesar
10 juta, lalu juga utang dagang sebesar 5 juta. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu jurnal-jurnal khusus yang kita akan catat sebagai pencatatan transaksi perusahaan dagang. Bagus sekali teman-teman, semuanya sudah aktif pada pembelajaran kali ini. Ya, siapa yang menjawab tadi, Ibu akan mencatat sebagai keaktifan kalian. Oh, iya. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Dwi, Mbak Citra, dan juga Mbak Nida. Kita berikan aplaus bersama-sama. Oke. Sebelum kita lanjut, pastikan kelas kita tetap kondusif ya. Kita harus fokus lagi. Ibu akan memberikan kalian sebuah soal. Nantinya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, benar. Ibu akan menjadi 4 kelompok. Nantinya Ibu akan memberikan soal, akan melakukan pencatatan pada jurnal khusus. Nantinya kita akan mempresentasikan di depan dan menjelaskan. Oke, Ibu berikan waktu sekitar 10 menit cukup? Kurang? Ya, 15 menit. Oke, 15 menit Ibu berikan, bisa dimulai sekarang. Ibu kirim soalnya padaku. Oke, bagus sekali. Semua kelompok sudah menjelaskan dan juga memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Oke, apakah ada pertanyaan hari ini tentang diskusi kita hari ini? Apakah masih ada yang dibingungkan? Oke, Ibu rasa cukup paham ya kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menyimpulkan sedikit yang kita sudah bahas pada hari ini. Nah, jadi kita sudah memahami adanya perusahaan dagang, yaitu mulai dari penelitian, jenis-jenis, karakteristik, dan juga pencatatannya. Kita juga sudah bisa membedakan tentang dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Serta dalam pencatatan transaksi itu semakin dilakukan di dalam perusahaan karena mereka itu bisa mengetahui mereka itu mengalami untung ataupun mereka mengalami kerugian. Kalian bisa dipahami ya? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Seru, iya pastinya seru sekali. Sangat menarik bukan materi hari ini? Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan dibuka LKPD pada halaman 27 sampai halaman 30. Bisa kalian kerjakan di rumah. Nantinya kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa dikerjakan ya. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas tentang dokumen sumber, dokumen pendukung, dan juga jurnal khusus. Nah, nantinya kita pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang buku besar, di mana buku besar ini berisi tentang ringkasan dari yang sudah kita catat di dalam jurnal khusus. Nantinya akan kita posting ke dalam buku besar. Untuk supaya kita mempermudah pada pertemuan selanjutnya, maka bisa dipelajari ya tentang adanya buku besar. Oke, sepertinya waktu kita sudah mau habis. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.